Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 13 mau mempresentasikan bab Decision Support System. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Renata Brilian Fernanda Sugiarto sebagai moderator dan penyaji pertama. Selanjutnya ada teman saya yaitu Putri Nur Fadila sebagai penyaji kedua. Adapun 5 subbab yang akan kami bahas yaitu subbab yang pertama, konsep dasar pembuatan keputusan. Yang kedua, cara menggunakan informasi dari sistem penunjang keputusan. Yang ketiga, model sistem penunjang keputusan. Yang keempat, simulasi dan contoh permodelan. Yang kelima, sistem penunjang keputusan berkelompok. Pertama yaitu konsep dasar pembuatan keputusan. SPK atau sistem pendukung keputusan adalah sistem interaktif yang memberikan akses yang mudah ke model keputusan dan data kepada pemakai guna menunjang tugas pembuatan keputusan semi terstruktur dan tak terstruktur. Perbedaan khusus antara TPS dan SIM di satu sisi dengan SPK di lain sisi. Yang pertama, SPK mempunyai variasi informasi penunjang keputusan tertentu yang berada dalam berbagai bentuk format. Yang kedua, TPS dan SIM di satu sisi informasi yang bersifat tidak fleksibel. Guna mengevaluasi tingkat dan jenis keterlibatan manajemen yang diperlukan dalam SPK, akan dikemukakan kerangka untuk mengevaluasian model seperti ini. Kerangka ini dihasilkan dari pengkategorisasian proses secara intuitif dan logis maupun dari literatur yang ada. Sistem informasi manajemen adalah sistem yang memberikan informasi untuk digunakan dalam pembuatan keputusan guna menyelesaikan masalah bagi para penggunanya. Perkembangan aplikasi dalam organisasi telah berkembang dalam model dikategorikan sebagai sistem pemrosesan transaksi, sistem informasi manajemen, sistem pendukung keputusan. Baik TPS maupun SIM ditunjukkan bagi arus informasi terstruktur untuk menunjang proses pengorganisasional rendah dan menengah. Sistem pendukung keputusan atau SPK mempunyai keputusan yang sangat spesifik, yakni memberi bantuan kepada para pembuat keputusan manajemen tingkat menengah dan atas dalam pembuatan keputusan yang sangat penting. Selanjutnya yaitu cara menggunakan informasi dari sistem penunjang kebutuhan. Pada dasarnya ada dua pengguna informasi dalam sistem penunjang keputusan ini menurut manajer, yaitu yang pertama, mendefinisikan masalah. Pendefinisian masalah adalah usaha definisi dari pendekatan sistem. Yang kedua, memecahkan masalah tersebut. Manajer menggunakan informasi untuk memecahkan masalah yang telah diidentifikasikan. Umumnya dalam laporan berkala dan khusus digunakan dalam usaha definisi dan simulasi usaha pemecahan. Laporan berkala dirancang mengidentifikasikan masalah kemungkinan besar akan muncul. Manajer juga melakukan query terhadap database, menemukan masalah atau mempelajari lebih jauh lagi mengenai masalah yang telah diidentifikasikan. Maka laporan berkala dan khusus memecahkan masalah caranya mengidentifikasi keputusan alternatif, mengevaluasi dan memilih alternatif tersebut, dan memberikan informasi lanjutan. Yang pertama, laporan berkala dan khusus. Laporan berkala adalah laporan yang dibuat menurut jadwal tertentu, dan laporan khusus yaitu laporan yang dibuat ketika sesuatu yang tidak seperti biasanya terjadi. Yang kedua, laporan lengkap dan ringkas. Laporan lengkap adalah laporan yang memberikan spesifikasi mengenai setiap tindakan atau transaksi dan baris yang mewakili tindakan atau transaksi disebut baris lengkap. Sedangkan dengan laporan ringkas, yaitu laporan menyertakan baris yang mewakili beberapa tindakan atau transaksi. Selanjutnya yaitu model sistem penunjang keputusan. Sistem penunjang keputusan tidak ditentukan untuk membuat keputusan, melainkan melengkapi kemampuan untuk mengelola
informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan. Sistem pendukung keputusan membantu manusia dalam proses membuat keputusan, bukan menggantikan perannya dalam mengambil keputusan. SPK dirancang secara khusus mendukung seseorang yang harus mengambil keputusan-keputusan tertentu. SPK merupakan produk gabungan antara keputusan terstruktur dan tidak terstruktur. Yang pertama, masalah terstruktur. Suatu masalah memiliki struktur masalah pada 3 tahap: intelijen, rancangan, dan pilihan. Yang kedua, masalah tidak terstruktur. Masalah yang sama sekali tidak memiliki struktur 3 tahap. Yang ketiga, masalah semi terstruktur. Masalah memiliki struktur hanya 1 atau 2 tahap. Selanjutnya saya akan menjelaskan, yaitu Simon mengajukan model gambaran proses pengambilan keputusan dibagi menjadi 4. Yang pertama, intelijen, tahapan proses penelusuran dan pendekatan dari lingkup problematika serta proses pengendalian masalah. Yang kedua, desain, proses menemukan, menggambarkan, dan menganalisis alternatif tindakan yang bisa dilakukan. Ketiga, choice, proses pemilihan antara berbagai alternatif tindakan yang mungkin dijalankan. Yang keempat, implementation, hasil dari pemilihan kemudian diimplementasikan dalam proses pengambilan keputusan. Selanjutnya, simulasi dan contoh pemodelan. Simulasi adalah meniru proses real yang disebut sistem dengan sebuah model. Untuk memahami bagaimana sistem tersebut bekerja, dibagi menjadi 4. Yang pertama, model fisik dan model matematik. Model fisik adalah tidak dibekal pada berbagai model yang biasanya penting dalam sistem analisis dan riset operasi. Model matematik adalah menggunakan notasi-notasi dan persamaan-persamaan matematika untuk merepresentasikan sistem yang hubungannya erat dengan kecepatan, waktu perjalanan, dan jarak. Yang kedua, model statis dan model dinamis. Model statis merepresentasikan sistem pada waktu utama, atau model ini menggunakan untuk menunjukkan sistem yang mana permainan waktu sederhana tanpa aturan. Contohnya seperti model Monte Carlo. Model simulasi dinamik menunjukkan sistem-sistem yang lambat laun melampaui waktu seperti sistem konvoyer pada pabrik. Model dinamis menempatkan waktu sebagai variabel bebas, sehingga model jenis ini menggambarkan dinamika suatu sistem sebagai fungsi dari waktu, dan untuk memperoleh hasil perhitungannya dilakukan secara berulang-ulang sampai sistem tersebut error. Yang ketiga, model numertik dan model analitik. Model numertik merupakan model yang diselesaikan dengan teknik numertik yang menghasilkan solusi melalui tahapan-tahapan penghitungan iteratif. Model ini mampu memberikan solusi yang bersifat khusus pada keadaan tertentu dan mampu menyelesaikan persoalan-persoalan yang lebih kompleks. Model analitik, model yang menyelesaikan dilaksanakan dengan teknik analitis, yaitu dilakukan dengan menggunakan dedukasi teori-teori matematika, memberikan solusi langsung dan bersifat umum. Keempat, model simulasi. Didefinisikan suatu model sistem yang dikomponenkan direpresentasikan oleh proses artimatik dan logika pada komputer, memperkirakan sifat dinamis sistem tersebut. Simulasi merupakan pemodernan suatu proses atau sistem sedemikian rupa sehingga model menyerupai sistem nyata dengan segala event yang terjadi di dalamnya. Selanjutnya, sistem penunjang keputusan berkelompok. GDSS atau sistem penunjang keputusan berkelompok merupakan sistem berdasarkan komputer yang interaktif memudahkan pemecahan atas masalah yang tak terstruktur oleh beberapa pembuat keputusan kerjasama sebagai satu kelompok yang dibagi menjadi 3. Yang pertama, komponen dalam GDSS. Komponen dalam GDSS meliputi hardware, software, orang, dan prosedur, serta sifat penting dalam GDSS. Dibagi menjadi 5. Yang pertama, GDSS adalah sistem rancangan khusus, bukan menyerupai konfigurasi komponen sistem yang sudah ada. Yang kedua, GDSS bertujuan mendukung kelompok membuat keputusan dalam melakukan pekerjaan mereka.
Yang ketiga, GDSS mudah dipelajari dan digunakan. Yang keempat, GDSS bersifat spesifik atau umum. Yang kelima, GDSS mekanisme built-in. Kedua, aktivitas. Aktivitas terjadi dalam kelompok dan memerlukan dukungan berdasarkan komputer dibagi menjadi tiga. Yang pertama, pemegang informasi memilih nilai data dari database maupun pemanggilan informasi sederhana. Kedua, pemegang informasi menampilkan data pada layar penampil agar dilihat oleh semua kelompok. Yang ketiga, pengguna informasi mencakup aplikasi teknologi software, prosedur, dan teknik pemecahan masalah kelompok untuk data. Yang ketiga, teknologi GDSS dibagi menjadi 4. Yang pertama, hardware. Keperluan hardware untuk sistem tersebut mencakup peralatan seperti input atau output, prosesor, jalur komunikasi peralatan dan prosesor, dan layar monitor guna menampilkan informasi kelompok. Kedua, software. Komponen teknologi GDSS paling khusus adalah software secara khusus mendukung kelompok proses keputusan. Ketiga, orang-orang. Komponen people dari GDSS meliputi anggota kelompok dan bertanggung jawab atas peroperasiannya di teknologi GDSS ketika digunakan. Yang keempat, prosedur. Komponen GDSS adalah prosedur memudahkan operasi pengguna teknologi oleh anggota kelompok menjadi efektif. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata dan perbuatan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.